Gajah Mada cucu Kertanegara Raja Singhasari. Pada tahun Saka 1213 per 1291 M, bulan Jyesta, pada waktu itu saat wafatnya Paduka Batara yang dimakamkan di Siwa Buddha, Rakrian Mapati Empu Mada, yang seolah-olah sebagai yoni bagi Batara Sabta Prabu. Dengan yang terutama di antaranya ialah Sri Tribuwano Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, cucu-cucu putra dan putri Paduka Batara Sri Kertanagarajnana Warapraya Namabiseka. Pada waktu itu saat Rakrian Mapatih Jirnodara membuat keitya bagi para Brahmana tertinggi Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya Paduka Batara dan Sang Maharda Mantri, Empu Raganata, yang gugur di kaki Batara. Demikian bunyi prasasti Gajah Mada yang bertarikh 1273 Saka atau tahun 1351. Sebagai Mahamantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berhak memberi titah membangun bangunan suci, keitya, untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitakan pembangunan, keitya, bagi Kertanagara. Raja terakhir Singhasari itu gugur di istananya bersama patihnya, Empu Raganata dan para Brahmana Siva dan Buddha, akibat serangan tentara Jayakatwang dari Kediri. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangunkan keitya bagi Kertanagara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal, selama era Majapahit yang dipandang penting tentunya Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan atas perintah Gajah Mada adalah Candi Singhasari di Malang. Soalnya, prasasti Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singhasari. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kertanagara, yaitu Candi Jawi di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kertanagara di Kedaton Singhasa. Menurut Agus, berdasarkan data prasasti, karya sastra, dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanagara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kertanagara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas. Dengan wawasan Dwipantara Mandala, dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, Gajah Mada seakan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwipantara, Nusantara, yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau keitya pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu. Seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 pada masa Jayanegara. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih.
Dan Candi Bayalango bagi Raja Patmi Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya, Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanagara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanagara. Ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa. Bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanagara karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu, Raden Wijaya begitu khawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandaan. Menurutnya, sangat mungkin Gajah Pagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandakan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribhuwana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribhuwana adalah cucu dari istri resmi Kertanagara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanagara karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanagara saja yang akan dengan senang hati membangun Keitya berupa Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwi Pantra Mandala dari Kertanagara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.